ternyata menemukan salah satu mayat yang tergeletak. Tepatnya di Kampung Gajah. Nah, ini adalah lokasi mana almarhum pelajar asal kota Bandung itu yang ditemukan meninggal dunia pada Jumat malam ya. Tribun Jabar, kembali lagi bersama saya Sidki Algipari, jurnalis Tribun Jabar wilayah Kabupaten Garut. Dalam saksi kata, ternyata penemuan sesosok jasad yang sudah tak bernyawa di eks wisata Kampung Gajah di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan seorang siswa kelas 1 SMPN 26 Bandung yang juga merupakan atau pernah bersekolah di SD Algipari di wilayah Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban dibunuh dengan sadis oleh temannya sendiri dan juga merupakan tetangga di kampung halamannya. Kami sudah berkomunikasi dengan kakek korban, di mana ada sejumlah fakta-fakta yang sangat mencengangkan saat kami berbincang dengan keluarga di rumah duka di Kampung Burujul di Kecamatan Banyuresmi, Garut. Kakek korban bernama Undang menceritakan detail-detail kronologi dari mulai korban hilang sampai ditemukan dan kecurigaan lain yang Anda bisa saksikan. Inginkan datang itu dengan istilah bahasa masih hidup, walaupun dengan kenyataan sudah meninggal dunia. Ini pelaku terhadap korban itu seperti pelaku yang menyayangi, yang kayak istilah laki-laki dan perempuan, tapi ini kan laki-laki sama laki-laki. Nah, itu yang kita khawatirkan itu gitu. Kejadiannya di Bandung, yaitu hari Senin. Dia biasa katanya pagi-pagi itu sekolah, dapat informasi dari mamangnya yang dari Bandung. Terus informasi mamangnya itu dari temennya, katanya jam 2 itu pulang sama temennya. Kalau temennya lurus mau ke arah rumah, dia ke jalan raya, jadi nggak ke rumah, ke jalan raya. Nah, dari situ tidak ada konfirmasi lagi ke temennya juga, ke keluarga itu nggak ada konfirmasi. Jadi kita dapat informasi istilahnya awalnya seperti gitu itu ya dari temennya. Nah, karena sore tidak ada, ya mamangnya nanyain ke semua temennya gitu. Semua temennya ya termasuk ada informasi dari temennya itu yang pelaku itu datang ke Bandung. Nah, ketika datang ke Bandung itu udah berpikir kita dibawa sama dia gitu. Sama dia, terus istilahnya malah ada chatan dari melalui HP korban ke temennya namanya JJ, ya gitu, kalimatnya bahasanya diculik korban tersebut gitu. Korban tersebut kalimatnya diculik. Pas hari itu, hari Senin itu gitu. Yaitu kalau menurut saya sih bukan korban, tapi karena pelaku kayaknya ngechat ke temennya korban itu yang SMP gitu. Nah, itu seperti gitu. Ya hari Selasa karena belum ada, ya kita bikin info hilang.
terus ada koordinasi bibinya yang di Bandung, koordinasi dengan orang Polda, Pak Arul namanya. Kita juga di sini kita koordinasi dengan Pak Dedi yang panit dari Wanaraja gitu tentang masalah kehilangan ini, koordinasi bagaimana itu. Ya, akhirnya ada pengecekan nomor HP kecek itu hari malam Rabu malam lah, malam setelah jam 12 malam ada informasi ada di wilayah Pangkalan. Kita pagi-pagi nyari ke Pangkalan, istilahnya ke lokasi tersebut sinyal tapi nggak ada, sampai istilah dicari di karena ada bukit di situ kan, bukit di Pangkalannya, di bukitnya karena lokasinya di situ kita cari tapi memang nggak ketemu. Ya kita konfirmasi lagi, nggak kedetek lagi sinyalnya karena mungkin udah dimatiin lagi HP-nya. Ya udah feeling sebetulnya dari awal ketika denger pelaku datang ke Bandung, terus sinyal HP dibawa, kita feelingnya belum berpiling tentang masalah pembunuhan, tapi masih berpiling ini dibawa sama pelaku gitu. Masih dibawa pelaku, kita cari, kita nanya-nanya gitu di mana, sampai istilah kata kita nanya ke ahli batin lah gitu, ahli kebatinan. Kita nanya bagaimana, kata beliau ya seperti tadi, ini anak kayaknya ada di rumah yang menghadap ke utara dengan cat kuning. Itu keponakan saya nyari ke daerah Kuyamut, ke daerah Kuyamut yang Sigobing itu, ke situ nyari. Ya kan gak ketemu gitu istilahnya gitu. Nah itu, malam Jumatnya sampai kita istilahnya kan mencari itu bukan hanya sekedar zohir, kita juga secara batin, secara malam Jumatnya istilahnya meminta kepada Sang Pencipta untuk ditemukan. Alhamdulillah Allah mengijabah, walaupun yang diinginkan datang itu dengan istilah bahasa masih hidup, walaupun dengan kenyataan sudah meninggal dunia gitu. Nah itu, ketika malam Rebo juga informasikan Pak RT itu sampai datang ke Ciduga, ketemu sama Pak RW sama Pak RT-nya, malah ada pelaku. Ya gitu, pelaku itu mengakui hari Senin itu datang ke Bandung itu. Sama berdua sama yang namanya tersebut gitu, yang ngikut gitu. Itu hari Selasa malam Rabu. Almarhum ini aslinya lahirnya di Bandung. Di Bandung. Kemudian katanya laki-laki. Ya, ketika kelas 4 mau naik kelas 5, ibunya meninggal dunia. Akhirnya dipindahkan ke sini. Sekolahnya di sekolah Al-Ghifari. Dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Yang rencana SMP juga mau di Garut. Cuman karena ada perlakuan pembulian sama perundungan gitu, termasuk pemalakan, ya kita itu akhirnya sepakat mau ke Bandung kan, biar dijauhin dari pelaku tersebut gitu. Tapi ternyata malah berangkat ke Bandung juga dikejar sama pelaku gitu. Nah itu istilahnya rencana tersebut tuh akhirnya malah ada rencana mau dimasukin ke sekolah rakyat biar benar-benar nggak bisa ditemuin lah gitu korban tersebut. Tapi Allah berkata lain gitu, memang istilahnya umurnya seperti gitu, walaupun secara istilahnya dengan pembunuhan sadis lah namanya, kalau 8 kali tusukan itu gitu ya, pembunuhan sadis gitu. Secara emosi pribadi gitu sebagai manusia, kalau diberlakukan hukum balas dendam ya mungkin bisa jadi gitu. Cuman karena kita itu berpikir karena ada aturan hukum yang berlaku, ya kita apalagi udah ditangkap sama pihak kepolisian, ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Pak, benar, berarti
perilaku apa saja sih yang dilakukan pelaku terhadap Ananda Jel ini? Dari pertama kenal tuh melakukan apa aja sih yang teringat sama? Dari dulunya kita nggak tahu gitu terjadi pemalakan atau perundungannya gitu. Setelah kejadian pemukulan terhadap Mata gitu, baru dia jujur. Itu juga udah dipaksa sama kita, anaknya. Akhirnya dia mengakui, terus akhirnya sering cerita jadi segala macam gitu tentang masalah dia sering dipalak, sering ini. Dulunya nggak ada cerita gitu anak tersebut, karena mungkin udah merasa takut gitu awalnya. Jadi kepada neneknya, kepada saya itu nggak ada cerita, oh saya ini setiap hari. Kalau tahu mungkin dari awal saya akan bertindak gitu. Cuman karena udah nggak tahu-taunya sudah terjadi pemukulan terhadap, itu juga permutaan terhadap Mata gitu, yang kalau yang badan mungkin ini kan nggak kelihatan gitu, terhadap Mata, yang dimana korban tersebut nggak jujur awalnya. Dia mengatakan jatuh, tapi setelah saya lihat dan saya ini baru mengakui. Dari kacamata Pak Undang, kenapa sih si pelaku ini ngejar? Apakah dia memiliki sayang atau bagaimana gitu kepada Jaya itu, ataupun memang dari dulu memang sudah mengincar Ananda Jaya ini? Ya saya nggak melihat, cuman ada informasi gitu, ada informasi dari pihak sekolah. Jadi istilah ini pelaku terhadap korban itu seperti pelaku yang menyayangi, yang kayak istilah laki-laki dan perempuan, tapi ini kan laki-laki sama laki-laki. Nah itu yang kita khawatirkan itu gitu. Terus sering sering tidur di, kadang-kadang informasi dari teman-teman atau istilahnya saudara-saudaranya yang katanya nginep di madrasah, pas besoknya informasi nginep di Ciduga karena dijemput sama pelaku gitu. Nah kita kan kalau namanya kelihatan seperti perilaku ini, kita juga ngeri gitu. Jangankan misalkan, tapi kita tidak bisa bertindak teh. Kalau ada pengakuan dari korban, terus ada bukti dia melakukan suatu misalkan pelecehan seksual, mungkin kita bisa bertindak gitu. Tapi kan dari korban nggak ada bicara, terus kita juga memang jadi serba salah lah gitu untuk ini secara pribadi, apakah melakukan suatu perbuatan asusila atau tidaknya kan kita juga tidak bisa ini gitu. Cuman dengan ada perilaku kayak istilah seorang laki-laki menyayangi perempuan, sering bisa mengelus tangannya, yang ada yang melihat kayak gitu, seperti gitu kan kita udah ngeri. Masalahnya kan laki-laki sama laki-laki. Pak Undang ini udah mengetahui dari pihak sekolah bahwa ada orientasi seksual lain. Iya gitu. Iya gitu, seperti gitu. Jadi ada informasi seperti gitu. Jadilah muncul kekhawatiran, ya udah sekolahnya di Bandung aja. Bandung aja untuk menghindari gitu, hindar gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada perundungan sama perilaku itu, mungkin korban itu bakal sekolah di sini. Ini gitu. Anaknya gimana sih, Dona? Sosoknya seperti cucu saya itu pendiam. Jadi alhamdulillah saya dengar dari yang lain juga termasuk saya gitu, kepada cucu itu yang semua banyak itu istilah cucu saya kan dari kakak saya yang pertama, yang kedua, atau istilahnya ada yang ini, perasaan nggak pernah marah gitu kepada dia karena memang perilakunya bagus gitu secara pribadi gitu kan gitu. Karena pendiam, kalau udah disuruh mau nggak pernah istilah entar ataupun apa gitu. Nah cucu saya yang almarhum ini ya alhamdulillah secara penglihatan itu baik gitu. Kita keluarga memohon dengan segala hormat ya, istilahnya pengen diberlakukan hukum yang seberat-beratnya, karena ini sudah perlakuan yang istilahnya gini, anak ini sudah memberikan apa yang banyak diminta sama dia,
tapi malah diberlakukan begitu kejam. Kalau istilah sekedar penusukan 1 kali 2 kali, mungkin ini namanya 8 kali kayak udah bener-bener kebencian gitu ya, kebiadaban gitu, namanya 8 kali tusukan itu gitu. Nah itu yang saya rasakan, merasa sedih dan sangat terpukul itu gitu. Nah itu seperti gitu. Jadi saya termasuk ke Polres Cimahi, ya mohon dihukum dengan seberat-beratnya. Secara emosi, secara hawa nafsu, ya istilahnya kalau tadi saya juga, kalau diperbolehkan secara hukum balas dendam, ya bisa jadi balas dendam gitu istilahnya. Cuman karena kita ada punya aturan hukum yang berlaku, apalagi sudah ada penanganan dari pihak kepolisian, ya kita serahkan 100% kepada kepolisian. Walaupun mungkin istilahnya kekesalan sama emosi itu tertanam di dalam dada gitu. Baik pemirsa, begitulah kronologi lengkap dari pengakuan pihak keluarga. Kami juga mengucapkan berbelasungkawa terhadap meninggalnya Andan Dajen dengan cara tidak biasa, dan ikuti terus perkembangan kasus ini yang akan terus dipantau langsung oleh Tribun Jabar. Terima kasih.